Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan coba konfigurasi VPS untuk ujian dari awal. Belum banyak di internet karena memang langkah-langkahnya banyak sekali untuk konfigurasi VPS ini. Untuk itu saya siasati dengan menuliskan terlebih dahulu apa yang akan saya install dan komen apa yang akan saya berikan. Nah, di sini saya akan menggunakan Ubuntu untuk di tutorial ini. Dan ini langkah-langkahnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan web server Ngin, lalu PHP-nya akan saya install 74. Lalu saya akan menggunakan MariaDB 10.5. Setelah itu karena di, apa namanya, aplikasi ujian saya menggunakan Redis, saya juga akan menginstal Redis di server saya. Lalu konfigurasi nya ini yang saya gunakan nanti. Ini untuk aplikasi, dengan nama foldernya ujian. Lalu ini untuk upload, apa namanya, soal, Word, konfigurasi di Ngin-nya. Nah, lalu saya akan membuat database langsung tanpa menggunakan phpMyAdmin, lalu saya akan upload, data aplikasi ujiannya. Nah, itu kira-kira yang akan saya lakukan. Nah, hal pertama yang tentu saja dibutuhkan adalah, alat tempurnya istilahnya begitu. Saya di sini menggunakan WinSCP, karena WinSCP itu sudah punya, sudah ada putihnya gitu untuk berkomunikasi dengan VPS kita nanti. Yang kedua tentu saja kita harus sewa VPS terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya, sewa VPS-nya. Nah, di bagian ini setelah kita sewa VPS itu kita biasanya dapat ini, dapat IP sama, password root-nya. Di sini kalau kita lihat di sini ya. Nah, lalu untuk VPS-nya kita manage dulu, lalu kita, apa namanya, akan install apa namanya, yang kita butuhkan. Nah, saya ke sini dulu, di bagian install ini, di sini kita bisa pilih nih, ada OpenSUSE, ada Debian, ada Ubuntu, ada CentOS dan sebagainya. Di sini saya menggunakan Ubuntu, boleh menggunakan yang lain sama saja nanti nih. Setelah itu, saya akan buka WinSCP-nya dengan melihat ini ya, IP address yang saya punya ini, saya akan copy dulu. Saya copy ini, lalu saya buka WinSCP-nya. Nah, nanti di sini saya masukkan, apa namanya, IP-nya, lalu portnya 22. Kalau username bawaannya itu root, lalu ini password yang diberikan oleh VPS-nya. Nah, setelah dipastikan benar, saya akan login. Untuk pertama nanti ada gitu, ada pemberitahuan seperti tadi. Nah, saya akan menggunakan putih. Di sini putih ada di bagian atas ini. Di sini kalau di WinSCP itu, nah saya akan klik ini. Ini akan masuk ke VPS kita. Oke, nah di sini sudah masuk ke VPS kita nih di putihnya. Nah, saya akan membuka dokumentasi yang saya tuliskan tadi, yang ini. Saya akan bagi dua layarnya, yang sebelah putih, yang sebelah ini. Jadi gini. Nah, pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan update dan upgrade sistemnya terlebih dahulu agar tidak ada kendala nanti diinstal selanjutnya. Ini saya update di sini. Ditunggu sampai selesai update dan upgrade-nya. Ini tergantung kecepatan internet kita. Ini cukup cepat. Oke, jika muncul ini saya akan melanjutkan saja dengan klik OK, tab lalu OK. Kita tunggu lagi update-nya. Oke, lalu nanti di akhir ada muncul ini. Juga akan saya pilih OK saja langsung. Nah, ini juga OK. Oke, dan sampai sini untuk update-nya selesai ini. Nah, ini sampai selesai. Nah, yang kedua, setelah update dan upgrade ini saya akan install web servernya menggunakan Nginx. Ini sebetulnya bisa langsung saya copy dua-duanya nih, tapi untuk menghindari error kita copy satu-satu saja. Jadi biar ada error gitu, nanti kita bisa memperbaikinya. Nah, kita tunggu dulu sampai install Nginx ini selesai. Nanti untuk yang
dokumentasi ini akan saya sertakan di, deskripsi video. Ini akan saya oke, juga saya oke. Nah, saya akan memastikan bahwa ketika PPS-nya reboot atau, apa namanya, shutdown gitu, lalu nyala lagi, dia Nginx-nya akan nyala otomatis. Sehingga saya akan menggunakan perintah ini, enable Nginx. Ya, ditunggu beberapa saat. Nah, ini udah di-enable. Yang kedua yang akan saya install adalah, PHP 74. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menambahkan repositorinya terlebih dahulu, repositori, PHP-nya. Tunggu beberapa saat untuk, apa namanya, download repositorinya dulu. Cukup cepat. Oke, selesai. Lalu akan saya update kembali setelah menambahkan repositori itu, untuk membersihkan cache-nya begitu. Kita tunggu sampai update-nya selesai. Selesai. Nah, setelah itu baru akan saya install, PHP beserta, apa namanya, hal yang dibutuhkannya. Ini saya install semua. Nah, tunggu sampai selesai install PHP ini. Nah, jika muncul ini, saya akan oke. Lalu ini juga saya akan oke saja. Nah, ini berarti PHP-nya sudah terinstal. Selanjutnya, yang ketiga yang akan saya install adalah MariaDB versi 10.5. 10.4 juga berjalan, 10.3 juga bisa. Nah, ini akan saya jalankan satu-satu terlebih dahulu untuk, apa namanya, memudahkan jika terjadi error. Nah ini sudah, lalu saya akan tambahkan repositorinya, repositori maaf, repositori MariaDB. Nih, ini enter jika lanjut. Oke. Yap, udah selesai. Lalu saya akan update kembali untuk membersihkan sistemnya. Oke. Tidak masalah, tidak apa-apa. Dilanjutkan untuk install MariaDB-nya sekarang. Oke. Nah, jika muncul ini, saya akan oke saja. Juga saya akan oke. Menekan tab tadi ya. Nah, ini MariaDB sudah terinstall. Langkah saja saya perlu mengamankan instalasi MariaDB ini karena nanti database kita kan ada di sini. Ini saya tidak, ini saya yes, ini yes. Passwordnya saya akan buat bebas ini. Ini password apa namanya, database kita nanti. Oke, apakah akan menghapus data tidak dikenal? Iya, saya akan iya aja yang ini juga saya akan iya, ini juga iya, ini juga apa ini iya juga. Ini sudah selesai. Selanjutnya, karena aplikasi, ujian ini sudah apa namanya, support Redis, maka saya akan menginstal Redis. Sini ya, perintah untuk install Redisnya. Oke. Muncul ini saya akan oke. Ini juga oke lagi. Tidak apa-apa. Lalu saya ingin memastikan Redisnya berjalan ketika PPS-nya berjalan.
maka saya akan enable. Oke, apa nih? Oh, Redis tidak berjalan. Kita cek dulu ping ya dengan ini. Oh, sudah merespon. Tadi sudah berjalan ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi Nginx-nya. Nih, untuk ujian kita. Saya mau menggunakan ini, mau menggunakan nama ujian untuk konfigurasinya. Nah, ketika muncul ini, konfigurasi ini isi dengan ini nih. Di sini. Isi semua karena ini sudah di apa namanya, sudah saya buatkan untuk termasuk untuk yang upload soal Word. Nah, setelah itu saya tutup dengan Ctrl X lalu Y. Oke, sudah selesai. Nanti saya akan cek konfigurasi itu apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan perintah ini. Oke, sukses katanya. Kalau begitu, kalau sudah sukses, kita restart dulu engine-nya. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat database. Karena kita tidak menggunakan phpMyAdmin, kita langsung di sini saja. Oke, ini kita sudah masuk. Tadi yang kita buat ya passwordnya. Maaf, ini caps lock. Hmm. Oke, ini sudah masuk nih. Nah, selanjutnya saya akan akan membuat database namanya ujian DB nama databasenya. Ini saya bilang kasih perintahnya. Ini sudah oke, sudah query oke, satu baris. Lalu saya akan membuat user dan password di databasenya. Saya menggunakan usernya ujian user dan passwordnya password kuat untuk di aplikasinya nanti. Nah, setelah saya akan memberikan privilege atau izin ke databasenya itu. Nah, itu lalu saya akan tutup. Udah oke semua, tutup dengan ini exit. Nah, begitu. Ini kita sudah punya database, tapi belum kita upload, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan membuat apa namanya ini folder ujiannya. Saya akan menggunakan nama ujian karena tadi di konfigurasi engine-nya saya menggunakan nama ujian ini. Maka saya akan buat ini, make directory ujian namanya. Lalu saya akan berikan izin tulis ke aplikasi ke folder ujian itu. Lalu saya juga akan memberikan izin baca ke aplikasi ujiannya. Nah, itu sudah. Selanjutnya saya akan upload file ujiannya menggunakan WinSCP lagi. Nah, di sini. Ini file ujiannya di sini. Tadi kita buat foldernya di var biasanya adanya. Ini ujian. Nah, ini kita buat di HTML saja, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke HTML sini. Ini kita buang saja nih. Nah, selanjutnya ini tinggal di copy saja nih aplikasi ujian kita nih, di copy ke folder ujian di sebelah kanan sini. Ditarik saja gini. Nah, ini tinggal ditunggu sampai selesai kopinya. Oke, ini sudah selesai uploadnya. Lalu kita akan konfigurasi di bagian koneksi. Koneksi ini ya. Ini kita akan samakan dengan yang ada di dokumentasi tadi, yang sebelah sini. Tadi kita bikin database-nya namanya ujian DB ya, ujian DB ini. Berarti nama database-nya ujian DB di sini. Lalu kita tadi pakai password. Passwordnya tadi ini username-nya.
yang kita buat. Jadi harus sama dengan ini. Usernya berarti bukan root, tapi ini. Lalu ada password-nya tadi, apa tadi kita buat? Password-nya password kuat. Ini nih, password kuat. Nah, itu kita simpan. Bagian ini sudah selesai disimpan. Lalu yang tadi kita lupa, kita belum upload, apa namanya, database-nya. Di sini ya, kita upload database di bagian bawah ini. Nih, karena database-nya punya kita ada di, var www.html ujian config namanya, cbtku. Ini di sini nih, yang ini yang akan kita upload nih. Nah, di var www.html ujian cbtku namanya config SQL. Maka kita tulisnya begini, yang ini ya, MySQL. Ini buat masuk ke, database-nya, lalu untuk upload-nya yang itu yang atas itu. Di sini minta password, password-nya password yang kita buat. Mhm. Nah, ini sudah selesai nih, sudah selesai. Sampai sini seharusnya aplikasi kita sudah bisa diakses. Namun kita perlu juga memberikan akses pada folder-folder ini nih yang akan saya tunjukkan nih. Di sini kan baru ke folder ujiannya nih. Oke, kita enter dulu deh yang ini boleh, tidak boleh. Udah salah juga nih, bukan di sini katanya, adanya di www, lalu di html, kita pindahkan. HTML ujian. Nah, di sini harusnya nih. Lalu di folder disk. Disk kita perlu kasih izin, image juga perlu kita img namanya, perlu kita kasih izin juga. Karena di situ nanti menyimpan apa namanya logo sekolah. Kalau tidak diberikan izin nanti tidak bisa ganti logo. Yang kedua, kita juga perlu memberikan izin di folder file. Files, karena nanti di situ soal-soal yang ada gambar, ada audio, dan tadi, masukannya ke situ. Kalau kita tidak berikan izin, nanti, tidak bisa diupload, itu. Lalu, kita juga berikan izin, ini, apa namanya, read di folder yang sama, yang tadi kita salah ya, ini kan di www, harusnya ini di, garis miring lagi html. Nah, karena kita simpannya di sini tadi. Tuh, lalu di folder yang sama tadi, disk, lalu di disk image, ini perlu kita kasih, lalu di file juga kita kasih. Nah, selanjutnya kita juga perlu memberikannya di admin. Untuk upload ini soal Word, admin adanya di page yang dikonfigurasi ini, konfigurasi. Nah, ini nih, di sini kita perlu berikan juga nih bagian ini. Lalu di page, lalu di Word import. Ini agar bisa import soal Word. Import. Nah, benar, lalu diimport. Sudah di sini. Nah, yang keduanya juga kita berikan juga apa namanya untuk baca folder ini. Sini HTML ya, HTML admin, bisa langsung sih sebetulnya ini admin page biar nggak satu-satu Word. Tapi kalau pengalaman saya di Alma Linux harus satu-satu. Tapi kan Ubuntu malah agak gampang dia. Import. Oke, sudah dapat izin semua nih. Sampai sini bisa kita tes nih aplikasinya, bisa kita akses. Oke, kita ke browser kita sekarang. Oke, sekarang kita akan ke browser. Di sini ya, kita buka lagi. Tadi itunya ini. Ini lalu ujian.
Ini aplikasinya sudah kebuka ya, linknya. Ujian login, kita ke bagian admin. Oke, lalu kita masukkan username admin admin 2020. Login berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Redisnya juga sudah aktif otomatis karena di servernya sudah kita install tadi. Kita ke bagian guru. Oh, salah katanya. Guru 12. Maaf, password salah. Coba kita ke admin. Sudah dibuat akun guru. User guru. Oh, salah di enscript. Hmm. Oke. Sekarang kita ke akun guru. Nah, ini akun gurunya. Sudah berhasil install atau konfigurasi VVS untuk ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.